Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai rancangan proposal PKM Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul Membangun Leadership dan Entrepreneurship Spirit Pemuda di Desa Dingin Kemiri. Di sini saya akan memaparkan mengenai 5 hal. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Yang kedua bab 2, gambaran umum masyarakat sasaran. Yang ketiga bab 3, metode pelaksanaan. Yang keempat bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Pendahuluan. Identitas mitra. Mitra kami merupakan pemuda atau yang biasa disebut Karang Taruna di Desa Dingin Kemiri, Mojosongo, Boyolali, yang masih kurang optimal dalam mengelola organisasi, sehingga menyebabkan terbentuknya kegiatan yang monoton dan kurang produktif. Level urgensi. Pentingnya untuk menumbuhkan jiwa leadership dan entrepreneurship adalah agar mitra lebih terorganisir dalam berinovasi dan mengelola perubahan lingkungan. Alternatif solusi. Alternatif solusi yang kami tawarkan di sini yaitu dengan melakukan pelatihan dan pendampingan dalam membangun jiwa leadership dan entrepreneurship kepada masyarakat, utamanya para pemuda. Target luaran. Di sini ada 3 hal. Yang pertama yaitu artikel ilmiah, kemudian jurnal nasional, dan yang ketiga program hibah bina desa. Manfaat. Di sini kami mengharapkan manfaat yaitu terbentuknya jiwa leadership dan entrepreneurship pemuda dan masyarakat sekitar sehingga mampu berwirausaha dan membuka lapangan pekerjaan. Gambaran umum masyarakat sasaran. Desa Dingin Kemiri Kebak Keramat merupakan desa yang asri dengan mayoritas mata pencaharian utamanya di bidang pertanian. Namun, semenjak dibangun jalan tol Solo Kertosono, banyak petani yang harus merelakan lahan sawahnya untuk membangun jalan tol tersebut. Di Desa Dingin Kemiri, inilah yang akan menjadi tempat kami melaksanakan program kreativitas mahasiswa. Target utama yang akan kita bina untuk pelatihan ialah anak-anak muda dari desa ini yang tergabung dalam Karang Taruna Satria Remaja. Karang Taruna di sini cukup aktif mengadakan pertemuan rutin atau rapat tiap bulan yang kegiatannya arisan dan pembahasan kegiatan seperti yang akan dilaksanakan pada waktu tertentu. Tugas utama Karang Taruna yaitu nyinom. Nyinom ialah membantu tuan rumah yang sedang memiliki hajatan atau acara dengan menjadi pelayan tamu. Banyak pula anak muda yang lebih memilih untuk putus sekolah karena adanya mindset bahwa sekolah itu mahal dan lebih baik bekerja untuk menghasilkan uang. Inilah momen yang tepat karena kita akan mengabdi pada anak muda untuk melakukan pelatihan dalam hal penjualan produk untuk menumbuhkan kreativitas anak muda dalam memulai bisnis atau berwirausaha. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang pertama yaitu penetapan daerah sasaran. Yang kedua, meninjau beberapa lokasi. Yang ketiga, melakukan pengamatan terhadap para pemuda dan lembaga atau organisasi yang berada di daerah yang telah ditetapkan. Keempat, penyusunan materi dan pelatihan kepemimpinan. Kelima, membuat jadwal kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Keenam, izin pelaksanaan untuk penyuluhan dan pelatihan. Ketujuh, sosialisasi program pada para pemuda. 8. Pelaksanaan program penyuluhan dan pelatihan kepemimpinan. 9. Membuat laporan akhir. Kemudian biaya dan jadwal kegiatan. Di sini anggaran biaya. Jenis pengeluaran yang pertama yaitu peralatan penunjang menghabiskan biaya 5.625.000. Dan yang kedua, bahan habis pakai
menghabiskan biaya 6.185.000. Ketiga, perjalanan menghabiskan biaya 390.000, dan biaya lain-lain menghabiskan biaya 300.000. Kemudian jumlah dari pengeluaran di sini yaitu 12.500.000. Kemudian di sini jadwal kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu penetapan daerah sasaran. Di sini kami sudah melakukan penetapan daerah sasaran. Kedua, survei daerah sasaran. Hal tersebut juga sudah kami lakukan. Dan yang ketiga, observasi lapangan, yang rencananya dilakukan pada bulan 1 di minggu pertama sampai minggu kedua. Dan yang keempat, penyusunan materi kepemimpinan dan kewirausahaan, yang rencana juga akan dilaksanakan pada bulan pertama di minggu pertama sampai minggu kedua. Yang kelima, rencana penyuluhan materi dan pelatihan. Di sini kami juga berencana untuk melakukan rencana penyuluhan materi dan pelatihan pada bulan pertama di minggu pertama sampai kedua. Dan kemudian di waktu yang sama pula, yang keenam, dilakukan izin pelaksanaan. Ketujuh, sosialisasi program kepada pemuda. Kami berencana akan melakukan sosialisasi tersebut pada bulan pertama di minggu kedua sampai dengan minggu keempat. Kemudian yang kedelapan, pelaksanaan program. Di sini kami berencana untuk melakukan pelaksanaan program pada bulan kedua di minggu pertama sampai dengan minggu kedua. Dan kemudian akan dilanjutkan pada bulan kedua minggu keempat sampai dengan bulan ketiga minggu keempat. 9. Pengontrolan dan pengawasan, yang akan dilaksanakan pada bulan keempat minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Dan kemudian penyusunan laporan akhir dilakukan pada bulan keempat dalam minggu keempat. Kemudian sini daftar pustaka. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.